Bek Timnas Indonesia, Sain Patinama, optimis skuad Garuda bisa bersaing di Piala Asia 2023. Melihat ranking FIFA, anak asuh Sintayong memang berjarak dengan rival lain di grup D Jepang dari tim yang paling tinggi dengan posisi ke-17 ranking FIFA. Selanjutnya, ada Irak di peringkat 63 dan Vietnam di posisi 94. Indonesia ada di ranking 146 FIFA dan paling rendah di grup ini. Meski tidak jadi unggulan, skuad Garuda akan berusaha bersaing ketat di Piala Asia 2023. Sintayong yang membangun tim ini sejak lama diharapkan akan menjadi pembeda. Apalagi, mereka sedang menggelar pemusatan latihan dan beberapa laga uji coba untuk mematangkan tim. Tak ingin diremehkan, Sain Patinama menegaskan bahwa skuad Garuda diisi pemain-pemain berbakat. Bahkan, mayoritas pemain muda masuk dalam tim pilihan Sintayong. Kondisi ini jadi bukti bahwa mereka memiliki potensi untuk memberikan kejutan di Piala Asia nanti. Apalagi, pemain muda memiliki semangat berlipat saat berada di lapangan. Target saya di Piala Asia adalah menunjukkan bahwa tim kami adalah tim dengan bakat-bakat bagus, kata Sain Patinama. Pemain asal Viking FK ini menilai bahwa skuad Garuda datang demi mendapatkan prestasi di Piala Asia. Mereka siap bersaing melawan tim kuat lain di babak penyisihan grup. Semua pemain juga memiliki motivasi yang sama untuk berjuang sampai akhir. Bahwa kami datang bukan hanya sekedar untuk bermain, tapi untuk bersaing dengan tim lain, tegasnya. Skuad Garuda sendiri memiliki target untuk bisa menembus babak 16 besar. Sintayong juga optimis mereka bisa mencapai posisi tersebut dengan persiapan yang sudah dilaksanakan. Bagi Sain, kepercayaan diri pemain juga cukup baik dan mereka optimis bisa mewujudkan hal tersebut. Karena kami bermain melawan tim-tim hebat, pungkas Sain. Pemanggilan pemain timnas Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan di Turki jelang Piala Asia 2023 menuai polemik. Pasalnya, banyak pemain yang sedang tidak dalam performa terbaiknya di klub, justru dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara pemain yang sedang dalam performa terbaik tidak dibawa ke skuad Garuda untuk mengikuti TC di Turki. Salah satu pemain yang disayangkan banyak pihak tidak masuk adalah duo Borneo FC, Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata. Pelatih Indonesia, Sintayong, justru lebih memilih untuk memanggil pemain yang penampilannya menurun di kompetisi Liga 1. Seperti Syahrul Trisna dari Persikabo serta Dendi Sulistiawan yang bermain di Bayangkara. Muncul isu bahwa Dendi merupakan pemain titipan dari Sumarji yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Bayangkara FC. Bung Ropan mengatakan, Sumarji sangat terbuka dengan kritik dan saran dari para penggemar timnas. Saya terima saran, masukan untuk kebaikan, tapi jangan fitnah, ini sangat mengganggu dengan fitnah yang ada, ujar Bung Ropan. Secara tegas, Bung Ropan menyebut bahwa Sumarji pun akan mencoret Dendi jika memiliki wewenang untuk melakukannya. Kalau boleh intervensi lagi ke timnas, Dendi jangan panggil lagi ke timnas, kalau perlu coret saja namanya, kalau memang tidak layak di timnas, tambahnya. Kewenangan memilih pemain yang akan bergabung ke timnas Indonesia sepenuhnya berada di tangan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu biasanya akan memilih pemain yang memang cocok dengan strategi bermainnya. Pemanggilan pemain mutlak tanggung jawab pelatih, karena yang tahu kebutuhan pada masing-masing posisi disesuaikan dengan strategi dan kebutuhan tim dan yang tahu adalah pelatih, ucapnya. Pemain temuan Sintayong, Arhan Fikri menjadi yang termuda dalam skuad timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. Arhan Fikri menjadi pemain termuda dengan usianya saat ini 18 tahun. Ia baru akan menginjak 19 tahun pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Pemain Arema FC itu lebih muda beberapa bulan dari Marcelino Ferdinand yang lahir pada tanggal 9 September tahun 2004. Arhan Fikri adalah satu-satunya pemain dari timnas U19 Indonesia yang dipromosikan oleh Sintayong hingga saat ini ke timnas senior.
Ia menjadi langganan dipanggil Shin Tae-yong saat melatih timnas U19, U20, dan U23 Indonesia. Pemain kelahiran Sedang Bedagai Sumatera Utara itu mendapatkan debutnya di timnas Indonesia senior saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sejauh ini, pemain berposisi sebagai gelandang itu sudah mencatatkan 3 caps untuk timnas senior. Ia dimainkan 45 menit saat melawan Irak dan menjadi pemain pengganti di ujung laga ketika melawan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Arema FC pun bangga Arhan Fikri dipanggil ke timnas Indonesia untuk pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023. "Kami senang dengan pemanggilan ini," ucap manajer Arema FC. "Sebagai klub yang menaungi Arhan, ini adalah kebanggaan, harapan yang terbaik tentunya untuk Arhan Fikri dan timnas, semoga mendapatkan hasil yang maksimal," ujarnya. Saat ini, Arhan Fikri masuk dalam 28 pemain untuk pemusatan latihan di Turki. Nantinya, timnas Indonesia akan berkekuatan 23 pemain untuk mengikuti Piala Asia 2023. Di Turki timnas Indonesia bakal menjalani laga uji coba melawan Libya pada tanggal 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Setelah itu melawan Iran di Qatar pada tanggal 9 Januari tahun 2024.